Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi di channel Dias Bonsai. Kali ini saya akan ngebahas tentang dunia program akar, yaitu tentang bagaimana membuat program akar ini bisa berkualitas ya. Yang dulunya mungkin acak-acakan atau kurang bagus, dan sekarang makin di-upgrade lagi. Soalnya menurut saya kalau kita ikut-ikutan saingan harga, hancur-hancuran harga, maka setahun atau 2 tahun lagi orang cuma tahu program akar ini kayak gitu aja. Nah, dan lama kelamaan pasaran dunia program akar ini akan menurun. Nah, daripada menurun, lebih baik kita tinggikan lagi dengan kualitas. Lebih baik bersaing kualitasnya. Soalnya jarang sekali yang nunjukin kualitasnya. Mungkin di Facebook atau di Instagram ya cuma orang itu aja. Nah, entah itu jenisnya apapun, lebih baik kita program akar dengan sebaik mungkin nunjukin ini kualitas saya, ini karya saya kepada pembeli ataupun seluruh pembonsai di Indonesia. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama, menurut saya ada 3 hal poin penting, yaitu dari segi manusianya, yang kedua dari segi bahan, yang ketiga dari faktor X. Nah, saya akan bahas yang faktor pertama, yaitu manusia. Yang pertama ada bakat, yang kedua ada telaten, ulet, teliti. Nah, yang faktor 2 ini kalau sahabat bonsai nggak memenuhi, atau mungkin salah satunya aja, kalau mungkin berbakat ya alhamdulillah, kalaupun nggak berbakat lebih baik diisi dengan yang pertama telaten, ulet, waktu juga harus punya. Nah, yang keempat adalah intensif. Nah, dan 2 faktor terpenting ini dari mungkin segi manusianya ini harus ada salah satunya. Karena apa? Kalau nggak berbakat mungkin bisalah dilatih dengan intensif. Kedua, waktu. Yang keempat, rajin dan teliti, ini masih bisa. Tapi kalau sudah mau program akar terus males-malesan, hasilnya pun juga malah nggak bisa maksimal. Nah, yang kedua adalah dari segi bahan. Ada pepatah atau mungkin kutipan ya, sebuah karya yang baik juga membutuhkan bahan yang berkualitas. Nah, maksudnya yaitu adalah bahan. Kalau sahabat bonsai punya bahan yang program akar, jadi contohnya gini, ingin buat program akar tapi akarnya cuma 1 atau 2 ya mungkin bisa di program-program lagi. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau punya bahan yang berkualitas, minimal akarnya 4 lah atau 5, itu malah diprogram akan jauh lebih cepat dan lebih enak. Nah, contohnya seperti itu. Dan yang ketiga, faktor ketiga, yaitu dari faktor X, entah itu dari faktor alam, entah busuk ataupun mati yang nggak bisa dikontrol. Dan yang kedua dari segi orangnya, atau kena temen terus diacak-acak atau di mana, atau mungkin dicuri bonsainya. Yang ketiga dari segi mungkin kalau di sini yaitu hewan, entah itu ada ayam, kucing, anjing yang nyenggol ataupun ngacak-ngacak. Nah, itu yang kadang nggak bisa dikontrol ataupun kadang-kadang terjadi dan kita nggak tahu, tiba-tiba bonsainya sudah jatuh, mati, kering. Nah, itu yang harus diperhatiin. Tapi di sini saya akan ngebahas sebenarnya ada banyak berbagai cara sih untuk program akar, yaitu pecah batang sebenarnya nggak termasuk, cuma akan saya ikutin. Yang kedua yaitu tata akar, dan yang ketiga yaitu pecah akar. Dan dari 3 ini saya akan ngebahas semuanya, tapi nggak terlalu detail, soalnya akan kepanjangan. Oke, langsung aja ke bahannya. Nah, ini saya ambil dari salah satu contohnya, yaitu untuk cara program akar kan ada banyak, tapi kurang lebihnya yang orang tahu yaitu dari cangkok yang pertama, yang kedua dan yang kedua yaitu dari cara stek seperti ini. Nah, ini saya selip-selipin di pot di pohon lain. Cuma kembali lagi, yang terpenting yaitu dari akar, entah itu dari cara stek ataupun cangkok, yang penting hasil akarnya. Nah, dari 2 bahan tersebut terus lanjut lagi ke step yang berikutnya, yaitu pengurangan akar. Dari pengurangan akar pun juga nggak sembarangan, karena pengurangan akar ini harus teliti. Kalau sampai akar yang dipotong nanti bakalnya dipakai, nah itu akan jadi PR lagi.
malam program lagi, entah itu dipecah akar ataupun di gimanain atau nunggu tumbuh baru. Nah, itu juga harus hati-hati. Setelah pengurangan akar, entah itu cangkok maupun stek, itu juga perlu dikurangi akar. Terus lanjut ke berikutnya, yaitu adalah sket. Sket ini kadang jarang orang tahu atau jarang orang pakai karena orang terlalu meremehkan biasanya. Walah, biarin program dulu aja. Tapi menurut saya ini juga jauh lebih penting, karena kita harus menggambar. Saat kita program turun cangkok, kita harus bayangin dulu 5 tahun ke depan bonsai ini mau saya buat apa, small, mame, ataupun large, karena ini juga berpengaruh. Kalau kita sketch terus kita sudah tahu, terus kita bisa nentuin. Nah, step berikutnya yaitu programan. Program apa yang saya pakai, tata akar kah, pecah batang kah, ataupun pecah akar. Dan dari sis yang sahabat bonsai sudah pilih. Nah, setelah sudah ketemu sketch dan juga programannya, terus ke tahap selanjutnya, yaitu adalah program intensif, mulai fokus ya. Setelah sudah fokus, baru ketemulah nanti hasilnya. Nah, ini saya akan tunjukin sedikit. Nah, karena di dunia program, karena di dunia pecah batang, yaitu nggak bisa langsung pecah kayak gini, tapi ya juga ada prosesnya. Dari pecah 4 ke 8 dan ke 16, ataupun cuma sampai ke 8 juga bagus, itu tergantung sahabat bonsai. Cuma hal yang tersulit atau yang membuat orang jarang pakai pecah batang yaitu adalah tingkat kebusukan. Kalau dari tata akar pengurangan akar sudah bisa, yaitu tahap selanjutnya yaitu pecah batang keempat. Kalau pecah batang 4 sudah berhasil atau nggak busuk, entah itu busuk akar maupun busuk batangnya, itu lanjut lagi ke pecah 8. Kalau di pecah 8 masih tetap nggak busuk dan akarnya juga makin bagus, itu nanti kedepannya jauh lebih bagus. Karena kalau di pecah 4 sudah busuk, nah itu akan nanti program lagi, dan kadang menurut saya kalau sudah busuk itu dipikir lagi juga apakah ini masih bisa ditempel atau bisa diperbaiki. Karena kalau sudah 01 itu kelihatannya ompong, nah dan atasnya ini malah akan sulit biasanya. Tapi kalau bisa diperbaiki, tapi kadang kelemahannya kalau diperbaiki itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Beda lagi kalau akar sudah kayak gini, pecahan saya sudah kayak gini, nah itu akan jauh lebih memakan waktu yang lebih cepat. Kalau seumpama saya bikin program kayak gini itu 5 bulan, dan kalau saya memperbaiki bonsai yang satu sudah kopong akarnya atau pecahannya, itu makan waktu mungkin 7 bulan sampai 8 bulan. Nah, menurut saya waktu itu juga penting, karena nggak selamanya kita bisa program satu bonsai, apalagi saya sudah program agak-agak banyak. Nah, takutnya nanti waktunya memakan waktu yang lebih lama, apalagi kalau ditinggal juga, wah malah lebih repot. Nah, ini salah satu pecah batangnya. Nah, ini juga salah satu pecah batang. Ini sudah hampir, dari bahan yang bagus menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, contohnya seperti ini nih, nggak terlalu bagus, cuma saya akan buat contoh. Nah, kalau kayak gini kan seneng ya, nggak ada yang busuk, nggak ada yang apa-apa riwayatnya. Ini keliling, pecahannya nggak ada yang busuk, aman. Kalau kayak gini tinggal intensifin aja supaya akar-akar yang mungkin kecil-kecil bisa imbang, tinggal dirapiin lagi atau mungkin bisa dinaturalin lagi. Nah, ini saya potong, nanti saya mau sambung. Ini waru lokal soalnya. Nah, ini saya tutupin dulu supaya nggak kena hujan. Nah, ini saya mau coba tunjukin yang pecah akar. Nah, ini kalau sahabat bonsai bisa lihat, ini kan ada berbeda dua warna, yang satu agak putih, yang satu agak coklat. Nah, ini habis dipecah. Nah, untuk pecah akar sendiri nih menurut saya lebih fleksibel, sama halnya kayak pecah batang, pecah akar ataupun tata akar. 3 teknik tersebut adalah fleksibel, jadi kalau mau digabungin malah bagus,
Gak digabungin juga nggak apa-apa, cuma semuanya punya kelemahan dan kelebihan. Tinggal sahabat bonsai cuma tinggal tahu aja, oh ini akarnya kurang, oh saya pecah, oh ini akarnya kurang rapi, oh saya tata, oh nanti bonggelnya kurang besar, saya coba pecah batang. Nah, jadi teknik itu nggak ada yang memisahkan, cuma kalau lebih enak itu lebih mengisi teknik itu. Nah, kalau untuk pecah akar sendiri ini nggak ada hal-hal yang kayak pecah batang itu takut busuk atau gimana. Kalau pecah akar ini menurut saya tinggal lihat aja sebesar apa dipecah. Kalau kecil-kecil segini nggak bisa dipecah, kalaupun bisa atau maksa itu nanti malah jauh lebih busuk, kemungkinannya busuknya itu jauh lebih besar. Nah, kalau akar-akar sudah segini itu cocok segini sejari telunjuk maupun setelinjik kelingking, nah, ataupun sebatang rokok lah, lebih simpelnya itu bisa. Dan jangan lupa program apapun atasnya kurang lebih harus rimbun ataupun kurang lebih sehat. Nah, kalau rimbun baru sahabat bonsai program atau siksa apapun itu kemungkinannya kambiumnya lebih cepat jalan, entah itu pecah batang ataupun pecah akar. Ini yang tata akar, mohon maaf rumputnya sudah tinggi. Nah, kalau tata akar pun sendiri pun juga nggak bisa dipungkiri nanti akan ada beberapa yang kosong. Tapi beda lagi kalau memang bahannya sudah bagus, tata akar cuma ditata aja, dilurusin, ditata lagi, nanti dikontrol yang besar yang mana, di stop, dipotong, yang agak besar dipotong juga supaya yang kecil-kecil ini bisa ikutan besar. Nah, kayak gini, ini ada yang terlalu rapet, ini juga ada yang kosong, ini juga ada yang besar-besar. Ini harus motong-motong supaya yang besar, supaya yang kecil-kecil ini ikut besar, dan yang besar ini bisa dihentikan dulu supaya nanti bisa ikut rapi, akarnya imbang, gak besar kecil besar kecil kecil besar. Nah, kalau sudah cara-caranya sudah diikuti semuanya, kurang lebihnya tinggal poin terakhir yang sangat penting, yaitu tadi tergantung orangnya, ulet, telaten, teliti, intensif. Percuma sahabat bonsai mungkin bahannya bagus, tapi saat seseorang yang program ini nggak intensif dan nggak teliti, nggak ulet, nggak tekun, akhirnya bahan yang bagus bisa menjadi jelek atau kurang bagus karena dengan penanganan yang mungkin ya bukannya salah ya, cuma telat lah. Yang harusnya dipecah, harusnya dikontrol, terus telat, ditinggal, dan akhirnya programannya menjadi terlalu offset. Nah, sebenarnya bisa kalau offset diperbaiki, bisa, cuma sayang gitu, bahan sudah bagus-bagus terus orangnya nggak telaten, nggak ulet, akhirnya malah jadi over, apalagi kalau di ground. Nah, dan ngomongin ground atau media, menurut saya sebenarnya masuk kategori membuat supaya kualitasnya bagus, sebenarnya masuk. Cuma kalau untuk media kan racikan sendiri-sendiri. Kadang saya kurang cocok karena tempat saya gini, karena gini, ataupun pupuk juga berpengaruh. Cuma itu sahabat bonsai sendiri yang bisa nilai, saya cocok pakai ini ya saya pakai, pupuk saya cocok pakai ini ya dipakai. Yang terpenting adalah bahan juga penting dari segi orangnya, niatnya. Nah, setelah itu yaitu eksekusi. Entah bahan apapun, sesulit apapun bahan, ketika seorangnya punya niat dan punya potensi dan bahannya juga bagus, kurang lebih akan dipermudah. Nah, jadi segitu aja dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.